Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Ultimate dari Segala Usia part ke-91. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Yun Xiao mendatangi kediaman keluarga Zhou untuk menantang Zhou Yushan bertarung. Tapi Yun Xiao tidak menemui Zhou Yushan, melainkan kepala keluarga Zhou yang menemuinya. Dan setelah beberapa hal terjadi, Yun Xiao terluka. Namun semuanya hanyalah akting. Zhou Yangbiao memberikan botol obat. Ia mengatakan, itu adalah obat penyembuhan tingkat 4. Cukup bagi Yun Xiao untuk pulih dari cederanya dalam waktu 7 hari. Dan itu juga membantu Yun Xiao untuk menaikkan basis kultivasinya. Pada saat itu, Yun Xiao dapat melakukan pertarungan yang adil. Yun Xiao menerima botol itu dengan senyuman licik di wajahnya, menatap Zhou Yangbiao dengan tajam. Sedangkan Zhou Yangbiao di permukaan memiliki ekspresi tenang, seolah-olah dia adalah pemimpin keluarga bangsawan. Nyatanya, dia merasa seperti gunung berapi meletus di dalam hatinya. Dan organ dalamnya hampir terbakar. Yang membuatnya semakin marah adalah, setelah kejadian hari ini, dia tidak lagi bisa berurusan dengan Martial Flame secara terbuka, atau dia tidak akan memiliki bukti. Setelah kejadian di Gunung Meru, ia pasti akan mencabut Martial Flame. Li Yun Xiao, ia akan dikupas hidup-hidup, dan ia akan mengekstraksinya menjadi minyak. Zhou Yangbiao meraung di dalam hatinya. Mata Yun Xiao bersinar dengan cahaya yang tidak terlihat. Dia mengambil botol kecil itu dan melihatnya sebentar, lalu mendengus dingin mengatakan, ia tidak merasa aman menggunakan obat yang Zhou Yangbiao berikan kepadanya. Jika Zhou Yangbiao ingin dimaafkan, maka Zhou Yangbiao bisa mengambil kembali botol itu dan ganti dengan beberapa primordial stone saja. Mendengar itu membuat Zhou Yangbiao mencibir. Ia adalah kepala keluarga klan Zhou. Mengapa ia akan menyakiti dan menipu Yun Xiao? Tatapan Zhou Yangbiao mengarah pada Yun Xiao dengan tajam. Namun itu sepertinya tidak berpengaruh pada Yun Xiao. Walaupun tatapan itu setajam harimau, bagi Yun Xiao itu hanyalah tatapan kucing. Yun Xiao menimpali. Lalu mengapa Zhou Yangbiao ingin menghabisinya dengan raungan yang dilepaskan tadi? Yun Xiao menanyakan dengan suara tercekat. Wajah Zhou Yangbiao menjadi ungu karena marah. Ia berteriak, Yun Xiao sangat konyol. Yun Xiao menangkupkan tinjunya ke arah orang-orang di sekitar mengatakan, apakah ada alkemis di antara mereka? Bisakah membantunya menguji apakah obat itu beracun atau tidak? Ia khawatir, keluarga Zhou yang tercela ini akan mencoba menyakitinya. Yun Xiao meminta tolong pada mereka. Orang-orang penasaran juga dengan hal itu, memandang ke arah Yun Xiao dengan penuh pertanyaan. Di sisi lain, Zhou Yangbiao terlihat amarahnya telah berada di ubun-ubun. Tubuhnya hingga gemetar. Ia bergumam dalam hati. Dalam ribuan tahun terakhir, keluarga Zhou tidak pernah diprovokasi seperti ini. Tiba-tiba di antara kerumunan, seorang lelaki tua berjalan keluar dan menatap Yun Xiao dengan starry eyes yang penuh dengan keterkejutan dan emosi yang rumit, mengatakan untuk biarkan ia yang melihat pilnya. Kerumunan menjadi riuh, karena seorang itu adalah Tuan Bailey. Orang-orang tidak mungkin tidak tahu sosok orang tua itu. Bailey Gongjin adalah Presiden Asosiasi Alkemis Kekaisaran Dust Flame dan Alkemis tingkat 6. Di Kekaisaran Dust Flame, dia adalah eksistensi yang seperti dewa. Yun Xiao sedikit terkejut, tapi kemudian dia tersenyum. Meskipun dia tidak mengenal Bailey Gongjin, dia bisa merasakan fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat darinya. Dia pasti seorang alkemis senior. Melihat Bailey Gongjin,
Zhou Yang Biao segera mendekatinya. Ia berterima kasih atas bantuan Bai Li Gongjin. Bai Li Gongjin meminta untuk tidak terlalu sungkan kepadanya. Itu hanyalah masalah kecil. Yun Shao hanya memandang dengan ringan. Sikap yang ditunjukkan Yang Biao yang arogan kini menghilang sepenuhnya ketika melihat Bai Li Gongjin. Bai Li Gongjin sedikit mengangguk, lalu melirik Yun Shao dan mengatakan, ia pernah mendengar tentang Yun Shao dari Yuan Hao. Dia memberitahunya betapa hebatnya Yun Shao. Awalnya ia tidak percaya, tapi sekarang setelah ia melihat Yun Shao dengan mata kepalanya sendiri, ia tidak percaya Yun Shao bahkan lebih kuat dari yang dia katakan. Dia menggelengkan kepalanya dengan mendesah. Gelombang baru sungai Yangtze melampaui gelombang lama. Mereka semua sudah tua. Yun Shao terkekeh menimpali. Tuan Bai Li Gongjin terlalu baik dan terlalu menyanjungnya. Ia tidak sehebat itu dan hanyalah orang yang biasa. Ekspresi Zhou Yang Biao sedikit berubah. Dia tahu bahwa Yuan Hao ada di sana ketika mereka berada di Tianshui. Mendengar pujian Bai Li Gongjin, dia sedikit tidak senang. Jadi dia mengganti topik pembicaraan. Ia meminta bantuan Bai Li Gongjin untuk memverifikasi pil itu dan buktikan untuk keluarga Zhou. Selalu keluarga Zhou yang menindas orang lain. Kapan mereka pernah ditindas orang lain? Selain itu, dia diintimidasi sampai menelan harga dirinya dan memohon keadilan. Zhou Yang Biao merasa paru-parunya akan meledak. Bai Li Gongjin mengambil botol obat dari Yun Shao, membukanya dan menuangkannya ke telapak tangan. Pil Scarlet mengandung energi spiritual yang kuat. Dia mengangguk setuju. Itu memang obat mujarab penyembuhan tingkat 4. Dari fluktuasi chi spiritual itu harus tingkat tinggi. Zhou Yang Biao terlihat senang dan berterima kasih atas bantuan dari Bai Li Gongjin. Zhou Yang Biao membusungkan dadanya dan meletakkan tangannya di belakang punggung seperti seorang Grandmaster dan menuju ke arah Yun Shao. Ia berteriak, keluarga Zhou telah berdiri di Kekaisaran Dust Flame selama puluhan ribu tahun. Dan kredibilitas serta warisan mereka rata-rata. Bagaimana keluarga besar itu bisa mengingkari janji mereka dan menyakiti anak muda seperti Yun Shao? Kembali dan pulihkan. Dalam 7 hari, ia akan meminta Yushan untuk mengajari Yun Shao pelajaran yang tak terlupakan di arena Dewa Gagak Emas. Mendengar itu membuat orang-orang mulai mencibir Yun Shao. Anak ini memang terlalu berhati-hati. Bagaimanapun, keluarga Zhou adalah keluarga yang terkenal. Tidak peduli seberapa kotornya mereka tidak mungkin menggunakan racun untuk menyakiti orang dengan begitu berani. Orang-orang di sekitar mulai berdiskusi dengan suara rendah. Semua menebak konspirasi di balik masalah ini, dan hasil akhirnya. Di antara kerumunan, Ding Er terlihat sangat serius. Dia lebih gugup daripada orang lain. Khawatir tentang keselamatan Yun Shao, dan hatinya sangat gelisah. Tapi di saat berikutnya, orang-orang mulai beralih pandang menatap Bai Li Gongjin. Mereka semakin penasaran dengan apa yang dilakukan Bai Li Gongjin. Karena saat ini, Bai Li Gongjin tengah memandangi botol itu untuk waktu yang lama. Dan kemudian, setelah menganalisis botol itu dan isinya, Bai Li Gongjin mengerutkan alisnya dan jejak kengerian melintas di matanya. Ia mengatakan, obat itu benar-benar beracun. Seketika kerumunan menjadi sepi. Semua orang menatap ke arah Zhou Yang Biao dengan tatapan penuh pertanyaan. Zhou Yang Biao juga tentu terkejut tidak percaya. Detik berikutnya, lingkungan sekitar tanah klan Zhou menjadi gempar. Semuanya tercengang. Kepala keluarga Zhou benar-benar ingin menggunakan pil racun untuk menyakiti pemuda itu. Kata-kata tidak percaya terlontar dari semua orang. Ada juga orang yang mengatakan, apakah Yun Shao memainkan trik dan memasukkan racun ke dalamnya? Namun menurut yang lain tidak mungkin Yun Shao melakukan itu. Ada ribuan orang di sekitar, dan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana bisa seorang martial lord melepaskan racun tanpa diketahui oleh siapapun? Umpatan demi umpatan tidak berhenti dilontarkan semua orang pada Zhou Yang Biao dan keluarga Zhou-nya. Zhou Yang Biao merasakan kulit kepalanya mati rasa dan kepalanya berputar.
Dia bergumam kata demi kata ketika mendekati Bai Li Gongjin. Ia menanyakan, apakah Bai Li Gongjin benar-benar menyelidiki secara menyeluruh? Suaranya sedikit gemetar. Tidak ada yang hadir yang melihat Yun Xiao melakukan sesuatu itu. Jika benar-benar ditemukan beracun, dia tidak akan bisa membersihkan namanya bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Kemungkinan lainnya adalah Bai Li Gongjin telah melakukan sesuatu untuk itu. Namun status pihak lain terlalu tinggi. Wajah Bai Li Gongjin dipenuhi ketidaksenangan, tapi dia bisa mengerti perasaan Zhou Yangbiao saat ini. Bai Li Gongjin tidak ingin disalahkan dalam hal itu, hingga akhirnya ia mengatakan, jika pemimpin klan Zhou tidak percaya padanya, maka bisa mencobanya sendiri. Tatapan Zhou Yangbiao tertuju pada botol yang disodorkan kepadanya oleh Bai Li Gongjin. Dan secercah harapan muncul di hatinya. Ia memanggil tetua ketujuh, meminta untuk coba dan lihat apakah pil ini beracun atau tidak. Zhou Yangbiao berteriak. Penatua Zhou Bo terkejut dengan perintah itu. Penatua ketujuh Zhou Bo adalah yang paling kuat di antara mereka. Dia adalah Martial Grandmaster bintang 9 puncak. Dia segera mengerti apa yang dimaksud oleh Zhou Yangbiao. Karena Bai Li Gongjin mengatakan bahwa itu beracun, itu 100% beracun. Satu-satunya cara untuk membuktikan ketidakbersalahannya adalah dengan menelan pil racun dan menekan racun dengan energi vitalitasnya. Selama dia tidak teracuni, dia bisa membuktikan bahwa itu tidak beracun. Zhou Bo memahami keseriusan masalah ini dan melangkah maju. Dia masih cukup percaya diri. Dia hanya selangkah lagi menuju ranah Martial Emperor. Hampir tidak ada racun di dunia yang bisa meracuninya. Namun pada akhirnya, Zhou Bo mendekat dan meminta untuk Bai Li Gongjin memberikan pil padanya dengan sopan. Tetua Zhou Bo mengatakan, ia tidak percaya bahwa pil penyembuhan yang baik itu beracun. Dia mendengus dingin, mengambil pil yang beracun itu, dan melemparkannya ke mulutnya bahkan tanpa melihatnya. Wajah penuh ejekan, ia bergumam dalam hati. Ia adalah orang yang selangkah lagi memasuki ranah Martial Emperor. Tidak ada satupun racun yang akan berefek padanya. Setelah Zhou Bo menelannya, dia segera membungkus ramuan itu dengan qi aslinya. Setelah mengedarkannya sedikit, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia mencibir dan mengangguk pada Zhou Yangbiao. Zhou Yangbiao seolah lega dengan hal itu, karena tidak terjadi apapun. Dia menyadari bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Ini adalah masalah yang akan mempengaruhi reputasi keluarga Zhou selama ribuan tahun. Dia tidak bisa membiarkannya hancur di tangannya. Dia melirik orang-orang di sekitarnya, dan matanya akhirnya tertuju pada Yun Xiao saat dia berkata dengan dingin. Sekarang seseorang dari klan Zhou telah menguji pil itu dengan tubuhnya sendiri. Terbukti pil itu tidak beracun. Bagaimana Yun Xiao akan memberikan penjelasan? Masalah menghancurkan reputasi seorang adalah permusuhan besar yang tidak akan berhenti sampai seorang binasa. Ia akan menyelamatkan hidup Yun Xiao karena Yun Xiao akan bersaing dengan Yushan. Tapi, ia tidak bisa membiarkan Yun Xiao pergi seperti ini. Yun Xiao harus membayar setidaknya 5 juta Primordial Stone kelas menengah untuk meminta maaf. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk pergi. Yun Xiao tidak menanggapi apapun. Ia hanya menatap ke depan dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya lirih dan hanya ia sendiri yang dapat mendengarkannya. Dan kemudian, semua orang terkejut melihat apa yang terjadi pada Zhou Bo. Pada saat ini, teriakan ketakutan murid keluarga Zhou datang dari belakang. Zhou Yangbiao terkejut. Dia dengan cepat berbalik dan melihat Zhou Bo berdiri di sana dengan tatapan kosong di matanya. Kulitnya benar-benar berubah warna. Berubah menjadi warna seperti pelangi. Seperti jamur beracun. Tubuh Zhou Yangbiao bergetar saat dia bergegas maju untuk memeriksanya. Zhou Bo tiba-tiba memuntahkan seteguk cairan hitam dan jatuh ke belakang. Dia mendarah di tangan Zhou Yangbiao dengan ledakan keras dan akhirnya binasa. Zhou Yangbiao tidak dapat menopang tubuh Zhou Bo dan akhirnya melepaskannya terbentur tanah. Orang-orang di sekitar mereka sangat ketakutan hingga mereka mundur dalam lingkaran besar dan memandang dengan ngeri.
Zhou Bo adalah seorang martial grandmaster yang terkenal, yang dikenal sebagai seorang nomor satu di bawah ranah martial emperor. Namun dia telah diracuni sampai binasa oleh pil beracun itu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh semua orang. Zhou Yangbiao mengangkat kepalanya ke belakang dan meraung marah. Pembuluh darah biru menonjol di lehernya. Niat menghabisi yang besar telah mengunci Yuan Shao. Dan dengan satu pikiran, serangan gemuruh akan menghancurkannya berkeping-keping. Di atas langit, di atas kota Shanghai, Xin Pi, Zhu Jin, dan Audija melihat ke bawah dengan dingin. Sampai Zhou Bo jatuh, wajah mereka tenang. Namun pada saat ini, ekspresi berubah drastis, dan matanya berkedip-kedip dengan sedikit kepanikan. Racun macam apa itu? Bahkan Zhou Bo diracuni sampai tidak bernyawa. Dan itu sunyi. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bersuara. Bagaimana bisa ada racun yang begitu ganas di dunia ini? Ekspresi Zhu Jin sangat serius. Wajah Xin Pi yang di belakang hanya terlihat serius. Zhou Bo pasti orang terkuat di bawah ranah martial emperor. Tapi dia binasa dalam sekejap. Jika itu mereka bertiga. Mata Zhu Jin berkedip dengan fluktuasi yang besar. Dan dia tidak bisa tenang. Menurut Audija, Yuan Shao ini terlalu misterius. Dengan suara yang dalam, ia meneruskan. Ia pikir pasti ada yang salah dengan Yuan Shao. Ia menyarankan agar mereka menangkapnya dan menginterogasinya. Ekspresi aneh muncul di wajah Zhu Jin, menanyakan pada Audija. Bagaimana Audija tahu bahwa Yuan Shao yang meracuni? Apakah Audija melihatnya? Audija mendengus dingin menimpali. Apakah karena terakhir kali Zhu Jin mendapatkan manfaat dari Yuan Shao, sehingga Zhu Jin selalu membela Yuan Shao? Selain Yuan Shao, siapa lagi yang bisa melakukannya? Apakah Zhu Jin ingin mengatakan bahwa racun itu dilakukan oleh keluarga Zhou atau Bailey Gongjin? Zhu Jin sangat marah. Ia mendapat diagram formasi yang tidak lengkap dari Yuan Shao sebelumnya. Apa salahnya dengan itu? Yuan Shao hanya seorang martial lord, dan dia tidak mungkin meracuni seseorang di bawah pengawasan mereka, tanpa ada yang tahu. Zhu Jin menyarankan agar bertanya kepada Xin Pi apakah dia melihat Yuan Shao meracuni pil itu. Xin Pi menatap Yuan Shao sebentar dan berkata dengan suara serius. Ia tidak melihat Yuan Shao melakukan pergerakan, tapi tidak mungkin keluarga Zhou meracuni keluarganya sendiri. Belum lagi, mereka tidak memiliki benda beracun seperti itu. Bahkan jika mereka memilikinya, mereka tidak akan menganggap Zhou Bo sebagai lelucon. Dia adalah eksistensi yang pasti bisa masuki ranah martial emperor. Sekarang, sepertinya Bailey Gongjin adalah yang paling mencurigakan. Wajah Zhu Jin sedikit berubah. Ia mengatakan bahwa Xin Pi tidak bisa begitu ceroboh dengan kecurigaannya. Identitas Bailey Gongjin tidak bisa dipertanyakan. Xin Pi menghela nafas dan berkata tanpa daya. Memang tidak mungkin seorang dengan statusnya melakukan hal seperti itu. Dalam hal itu, Yuan Shao kemungkinan besar telah melakukannya. Tapi bagaimana mungkin tidak ada yang melihatnya melakukan itu? Xin Pi meminta untuk tidak membawa mereka bertiga. Setidaknya ada beberapa ratus orang di bawah yang lebih kuat dari Yuan Shao. Dia mengetuk kepalanya sendiri, merasa sangat sulit untuk dipahami. Ia mengatakan bahwa ini benar-benar membuatnya sakit kepala. Ada baiknya mereka melihat bagaimana hal-hal lain mulai berkembang. Yuan Shao ini benar-benar berani. Ia tidak percaya bahwa tidak ada seorang pun di belakang yang mendukungnya. Di bawah, Yuan Shao sama sekali tidak takut dengan niat menghabisi Zhou Yangbiao. Dia berkata dengan dingin, apakah ada yang salah? Setelah gagal meracuni dirinya, apakah Zhou Yangbiao memutuskan untuk melakukannya sendiri kali ini? Reputasi keluarga Zhou sangat buruk. Wajah Zhou Yangbiao terlihat tidak senang. Ia berteriak dengan brutal. Tidak peduli apa yang Yuan Shao katakan, Yuan Shao tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Ultimate dari Segala Usia part ke-91. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.